Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih sekalian di kelas 3B2 manajemen. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai dakwah Islam di Indonesia. Pada 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang gerakan modernisasi. Tentu itu adalah merupakan salah satu latar belakang penting ya yang bertaraf dunia ya, bagaimana gerakan umat Islam berusaha untuk meningkatkan kualitasnya, mulai dari aspek pendidikan, sosial, dan terutama adalah politik. Lalu tentu saja karena kita membahas konteks Muhammadiyah itu di Indonesia, kita akan melihat bagaimana perkembangan umat Islam di Indonesia. Yang dalam kisi-kisinya itu adalah ada proses Islamisasi di Indonesia, ada teori-teori itu, kemudian bagaimana perkembangan dari umat Islam di Indonesia sampai dengan sekarang. Untuk lebih lanjut akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Di sini sudah hadir, ya, silakan nanti dikenalkan anggota-anggotanya. Dasar yang 3 tadi, ya. Ada beberapa halaman slide, silakan nanti dibagi sendiri ya, apa 2 halaman atau 3 halaman, terserah nanti siapa yang lebih dulu ya. Baik, saya persilahkan ada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan memberikan dakwah Islam di Indonesia yang disusun oleh teman-teman kita, yaitu Komite Ahmad, Madia Rizky, Naili, dan saya Muhammad Taufik. Untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Bamiri Ahmad. Pak, slide selanjutnya. Ya, silakan. Teori masuknya Islam di Indonesia. Teori Gujarat. Dalam teori ini Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang di Vishnapel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang India lah yang membawa ke Indonesia. 2. Teori Arab. Bukti masuknya Islam ke Indonesia. Para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka berdagang. Hal ini juga sesuai dengan fakta perdagangan Arab menjadi pemimpin pemukiman di pesisir pantai Sumatera. Disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. 3. Teori masuknya Islam di Indonesia terakhir adalah Persia. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas Sayyidina Husain. Peringatan ini terbentuk pembuatan bubur syura. Sudah, Pak. Selebihnya dilanjutkan teman saya. Cara pemikiran Islam. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Saya Pak ya. Halo. Bisa. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, baik, corak pemikiran Islam di Indonesia dan tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah ada pemikiran Islam nasional.
Pemikiran Islam nasional yaitu Islam yang dalam menjelaskan ajaran-ajarannya tidak hanya mengandalkan pendapat wahyu, tapi juga mengikutsertakan akal pikiran yang nantinya digunakan untuk memperkuat dalil-dalil yang terdapat dalam ajaran agama. Ciri-ciri pemikirannya yang pertama adalah menggunakan akal pikiran dalam memperkuat argumen tanpa meninggalkan wahyu. Yang kedua, selalu mencari hikmah yang dapat diterima akal dari suatu ajaran agama. Yang ketiga, selalu berpikir sistematik, radikal, dan universal. Tokoh dari pemikiran Islam rasional ini ialah Harun Nasution. Yang kedua, ada pemikiran Islam kontekstual, yaitu Islam yang dalam penjabarannya senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi di mana Islam dikembangkan. Islam kontekstual sendiri memahami teks agama dan sekaligus dengan konteks ruang dan waktu di mana teks tersebut muncul dan kemudian ditafsirkan dari waktu ke waktu. Tujuannya ialah agar ajaran Islam senantiasa hidup dan relevan dengan kebutuhan umat di berbagai zaman. Tokoh pemikiran Islam kontekstual sendiri ialah Fazlur Rahman, Nurkolis Majidid, dan Kunto Wijoyo. Yang ketiga ada pemikiran Islam modernis, yaitu paham keislaman yang berusaha melakukan interpretasi terhadap ajaran Islam yang telah dipahami oleh generasi terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan modern. Reinterpretasi tersebut dilakukan secara rasional, ilmiah, serta sejalan dengan syariat Tuhan, baik yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Pemikiran ini bersifat rasional, dinamis, progresif, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun tokohnya ialah Nurkolis Majidid dan Muhammadiyah. Yang keempat, pemikiran Islam transformatif, yaitu pemikiran Islam yang mengubah keadaan masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju, membentuk masyarakat yang beradab menjadi yang beradab, dan menuju masyarakat yang memiliki keseimbangan material dan spiritual. Ciri-ciri pemikirannya yaitu selalu berorientasi pada pembentukan dan pengubahan masyarakat Islam. Yang kedua, menuntut keseimbangan antara formalisme dan simbiolisme dalam agama. Yang ketiga, konsen kepada tema-tema pembudayaan kaum duafa dan tertindas atau mereka yang tidak mendapat keuntungan dari suatu sistem. Yang keempat, untuk memahami permasalahan dipergunakan teori-teori atau ilmu sosial. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Madya. Silakan. Perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Perkembangan sejarah gerakan Islam di Indonesia yang akhir-akhir ini disematkan dengan bangkitnya gerakan Islam radikal fundamentalis telah menarik perhatian dari berbagai kalangan, khususnya umat Islam. Pergerakan Islam di Indonesia secara umum telah muncul sekitar tahun 1900 yang dikenal dengan gerakan pembaruan. Gerakan tersebut dibedakan menjadi dua aspek. Pertama, semangat pemurnian agama yang dilakukan oleh gerakan pembaruan, Muhammadiyah, Al-Isyrad, dan Persis, untuk menghilangkan kurafat, takhayul, dan lain-lain. Kedua, mempertahankan tradisi bermazhab terutama dalam bidang fikih yang dilakukan oleh gerakan tradisional NU dan Al-Wasliyah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, siapa lagi? Madya ya, tadi ya. Suaranya belum masuk. Belum masuk, Pak.
Bentar, Pak. Sudah masuk, Pak? Ya, sudah. Silakan. Mohon izin. Sudah, ya. Saya lanjutkan. Gerakan Islam radikal sudah muncul sejak golongan Islam formalis menuntut pemberlakuan syariah secara formal di dalam konstitusi Indonesia dan menginginkan terbentuknya Indonesia sebagai negara Islam. Dalam panggung politik awal kemerdekaan Indonesia, golongan ini diwakili oleh mereka yang menentang penghapusan kalimat terakhir dalam Piagam Jakarta 1945 yang menyatakan adanya ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sekian yang dapat saya presentasikan bersama teman-teman. Ya, ditutup dengan salam. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 32. Coba saya screenshot, bisa ditunjukkan adanya. 1 menit saja. Sama yang presentasi tadi. Ya. Agak mirip di rumah apa di kerja ini? Lagi di rumah, Pak. Di rumah ya. Mbak Naili di rumah juga. Mbak Madia pakai apa? Cewek apa cowok? Mas Taufik di rumah ya? Mat dia cowok, Pak. Cowok ya? Oh ya. Baik, saya screenshot 1, 2, silakan dimunculkan dulu. Hitung. 1, 2, Ani, 3, bentar, 1 kali lagi. Satu, 2, 3. Baik ya, jadi tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana Islam di Indonesia, ya. Mulai dari teori-teori masuknya Islam di Indonesia, dan itu sudah lama ya, mulai dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Ada masing-masing ada benarnya, ya. Penyampaian itu ada benarnya, ya, ada landasannya dan ada bukti-buktinya. Lalu perkembangan Islam di Indonesia memang bermacam-macam, ya. Ada Islam politik, ya. Islam politik itu berarti adalah partai, ya. Tapi ada juga Islam politik yang bukan partai, tapi menunjukkan kekuatan, ya. Itu bisa kita lihat sampai sekarang. Lalu ada Islam yang lebih mengarah kepada warna-warna keagamaan, ya, ormas-ormas keagamaan seperti yang kita ketahui banyak sekali, mulai dari NU Muhammadiyah, ya, ada LDI, ada Persis dan sebagainya. Nah, kemudian ada Islam dalam bentuk budaya, ya, atau pemikiran ilmu pengetahuan juga banyak sekali, dan interaksi antara pemikiran Islam di Indonesia dengan pemikiran Islam di luar sudah sangat intens sekali, terutama dengan perkembangan IPEC sampai dengan sekarang. Silakan nanti membuat diskusi pertanyaan di forum e-learning, ada tanya jawab. Silakan nanti kelompok 2 juga melihat, dan jangan lupa kelompok-kelompok lain juga mulai sudah banyak yang saya lihat sudah entry, ya, di
tugas kelompok. Nah, jangan lupa juga tugas individu ya, tugas individu juga penting ya, yaitu membuat video ya. Nanti cukup dikirimkan linknya saja. Saya kira sekian dulu pertemuan kita pada hari ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Zoom hanya sekitar 15 menit. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.